Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Rustam Simamora. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan suku banyak atau polinomial. Soal-soal yang akan kita bahas ini saya ambil dari kumpulan soal SNMPTN atau UTBK dan juga soal simak uli. Kita mulai dari nomor 1. Suku banyak 2x pangkat 3 dikurang kx kuadrat dikurang x tambah 16 dibagi x kurang 1 mempunyai sisa 10. Maka nilai k adalah titik-titik. Misalkan suku banyak itu bernama fx. Jadi boleh kita nyatakan bahwa fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang kx kuadrat dikurang x ditambah 16. Fx dibagi x kurang 1, sisanya 10. Ingat teorema sisa? Kalau suku banyak fx dibagi oleh ax kurang b, maka sisanya adalah fb per a. Ingat, b per a ini diperoleh dengan cara menolkan ax kurang b. Jadi kembali ke soal kita, fx yang dibagi oleh x kurang 1 memberikan sisa 10. Bisa kita tulis seperti ini. Dari mana satunya? Karena x kurang 1 dinolkan. Jadi kita substitusi. X sama dengan 1 pada suku banyaknya. Kita dapat 2 kali 1 pangkat 3 dikurang k kali 1 kuadrat dikurang 1 ditambah 16 sama dengan 10. 1 pangkat 3 1 kali 2 2. 1 kuadrat 1 kali k. Berarti dikurang k. Kurang 1 ditambah 16 sama dengan 10. Negatif K tambah 17 sama dengan 10. Berarti negatif K sama dengan negatif 7, maka K-nya sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Diketahui suku banyak GX sama dengan AX kuadrat dikurang BX dikurang A tambah B habis dibagi X kurang 4. Habis dibagi berarti memberikan sisa 0. Berarti bisa kita nyatakan bahwa G4 yang sama dengan A4 kuadrat dikurang B kali 4 dikurang A tambah B sama dengan 0. Dari mana G4? Perhatikan bahwa ini dari teorema sisa. Sama seperti nomor 1 tadi. Salah satu akar persamaan suku banyak Fx sama dengan 0 adalah 4. Itu artinya ketika X-nya si Fx diganti dengan 4, maka itu akan sama dengan 0. Jika fx dibagi gx, sisanya ax tambah b kurang 2. Fx dibagi dengan gx, sisa adalah ax tambah b kurang 2. Ditanya nilai a. Fx dibagi gx memberikan sisa x tambah b kurang 2, bisa kita nyatakan sebagai perkalian. Itu berarti fx akan sama dengan pembaginya, yaitu gx, dikalikan dengan hasil baginya. Katakanlah hasil bagi pembagian itu hx, ditambahkan sisa. Sisanya di sini ax ditambah B dikurang 2. Kemudian diketahui tadi kalau F4 sama dengan 0, kita ganti setiap X dengan 4. Kita dapat F4 sama dengan G4 H4 ditambah A kali 4 atau 4A ditambah B kurang 2. Karena diketahui F4 sama dengan 0, maka ini akan jadi 0. Kemudian udah ada juga informasi seperti ini, bahwa G4 sama dengan 0. Kalau kita substitusi G4 yang sama dengan 0, berarti 0 dikalikan H4. Kita tidak perlu tahu bagaimana atau berapakah H4. Yang jelas ini sudah memberikan hasil 0. Tinggal hanya 4A ditambah B kurang 2. Sekarang kita akan kembali ke persamaan yang ini. Kita sederhanakan dia. Kita akan dapat 16A dikurang 4B dikurang A tambah B sama dengan 0. 16A dikurang A, kita dapatkan 15A. Negatif 4B dikurang B, kita dapatkan negatif 5B. Sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi 5, kita dapat bahwa B sama dengan 3A. Kita substitusi ke persamaan yang ini, kita akan dapatkan bahwa 0 sama dengan 4A tambah B menjadi 4A ditambah 3A kurang 2. Itu berarti 7A kurang 2 sama dengan 0. Itu berarti A sama dengan 2/7. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Hasil kali akar-akar real dari 2x tambah 1 kali 3x tambah 1 kali 5x tambah 1 kali 30x tambah 1 sama dengan 10 adalah titik-titik. Jadi ada persamaan suku banyak 2x tambah 1 kali 3x tambah 1 kali 5x tambah 1 kali 30x tambah 1 sama dengan 10. Persamaan suku banyak ini memiliki derajat 4 atau suku tertinggi 4. Kita bisa tahu dari hasil perkalian 2x kali 3x kali 5x kali 30x. Jadi suku pertamanya boleh kita nyatakan sebagai 2 kali 3 kali 5 kali 30 x pangkat 4. Dalam soal kita ini kita tidak perlu tahu suku-suku lain. Kita hanya perlu tahu suku pertama dan konstanta.
Konstantanya itu adalah 1 kali 1 kali 1 kali 1 kurang 10. Sama dengan 0. Kita sekaligus menolkan ruas kanan. Kita dapat 1 dikurang 10. Jadi dalam hal ini konstantanya adalah negatif 9. Oleh karena persamaan suku banyak ini berderajat 4, maka solusinya akan ada 4. Misalkan solusinya itu masing-masing adalah X1, X2, X3, dan X4. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah berapakah X1 kali X2 kali X3 kali X4. Berdasarkan teorema Vieta, hasil kali persamaan suku banyak itu akan sama dengan positif atau negatif, konstanta atau suku yang tidak mengandung X, dibagi dengan koefisien suku pertama atau koefisien dengan X yang paling tinggi. Dia akan positif kalau derajatnya genap. Dan dia akan negatif kalau derajatnya ganjil. Jadi, X1 kali X2 kali X3 kali X4 akan sama dengan positif. Karena dia tadi berderajat 4, negatif 9 per 2 kali 3 kali 5 kali 30. Ini kita coret dapat 3, sehingga menjadi negatif 3. Ini kemarin kita coret lagi, ini dapat negatif 1. Sedangkan ini dapat 10. Jadi kita dapat hasil akhir negatif 100. Positif kali negatif 1 per 100, negatif 1 per 100. Jadi jawabannya adalah A. Misalkan fx sama dengan s kurang 3 pangkat 3 ditambah s kurang 2 kuadrat ditambah s kurang 1. Maka sisa dari pembagian fx tambah 2 oleh s kuadrat kurang 1 adalah titik-titik. Jadi ceritanya semula ada fungsi fx yang sama dengan s kurang 3 pangkat 3 ditambah s kurang 2 kuadrat ditambah s kurang 1. Kemudian ada fungsi fx tambah 2. Atau dengan kata lain, x-nya diganti dengan x tambah 2. Oleh karena di kiri x diganti dengan x tambah 2, maka semua x yang di kanan diganti dengan x tambah 2 juga. Kita akan dapat x kurang 1 pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah x tambah 1. Fx tambah 2 ini dibagi oleh x kuadrat kurang 1. Ditanyakan sisanya. Sama seperti soal yang sebelumnya, kalau pembagian bisa kita nyatakan menjadi perkalian. Setiap pembagian bisa dinyatakan menjadi perkalian. Jadi fx tambah 2 yang dibagi s kuadrat kurang 1 itu bisa kita nyatakan menjadi pembaginya, yaitu s kuadrat kurang 1 dikali hasil bagi, entah bagaimana hasil baginya, ditambahkan sisa. Oleh karena pembaginya berbentuk kuadrat, maka sisanya pastilah berbentuk linear. Jadi dalam hal ini sisanya kita misalkan px tambah q. Ya, lihat ini bentuk kuadrat, maka sisa akan lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan pembaginya itu tadi. Kalau pembaginya pangkat 2, maka sisanya berkurang dari pangkat 2 itu berarti pangkat 1 atau bentuk linear. Jadi tugas kita adalah mencari P berapa dan Q berapa. Kemudian S kuadrat kurang 1 itu tidak lain adalah X tambah 1 dikali S kurang 1. Kita faktorkan dia. Fx tambah 2 tadi sudah kita peroleh. Dia berbentuk seperti ini. S kurang 1 pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X tambah 1. Yang sama dengan X tambah 1, S kurang 1, HX ditambah PX tambah Q. Seandainya kita ganti setiap X dengan 1, maka kita peroleh 1 kurang 1 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat ditambah 1 tambah 1. Ini menjadi 0, 1, 2. Kemudian yang di ruas kanan, setiap X-nya diganti tadi dengan 1. Maka ini akan menjadi 1 tambah 1 dikalikan 1 kurang 1 dikali H1. 1 kurang 1, 0. Kita tidak perlu tahu bagaimanakah nilai atau bentuk H1. Yang jelas, 0 kali itu semuanya akan memberikan hasil 0. Untuk PX tambah Q, dia akan menjadi P kali 1 tambah Q. Berarti kita dapatkan P tambah Q. Itu berarti boleh kita nyatakan bahwa P tambah Q sama dengan 3. Sekarang bagaimana kalau kita ambil X-nya negatif 1? Maka ini akan menjadi negatif 1 kurang 1 pangkat 3. Berarti negatif 2 pangkat 3, negatif 8. Ini negatif 1 kuadrat, 1. Negatif 1 tambah 1, 0. Sama seperti yang tadi, ini memberikan hasil 0. Sedangkan ini akan memberikan hasil negatif P tambah Q. Itu berarti negatif P tambah Q sama dengan negatif 7. Jadi kita perhatikan kita memperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Seandainya kita tambahkan, maka kita dapatkan 2Q sama dengan negatif 4. Q sama dengan negatif 2. Seandainya kita butuh P, udah gampang dicari. Persamaan 1, P tambah Q sama dengan 3, berarti P sama dengan 3 dikurang Q. Padahal Q-nya udah dapat negatif 2. Kita dapat 5. Jadi sisanya udah dapat. Sisanya adalah PX tambah Q. P berarti 5.
X tambah Q, berarti tambah negatif 2. Berarti kita dapatkan 5X kurang 2. Di option yang ada negatif 2 tambah 5X. Sama saja. Jadi jawabannya adalah A. Nomor yang terakhir. Ceritanya ada suku banyak yang dibagi oleh S kurang 3, maka memberikan sisa 3. Kita kasih nama suku banyaknya itu, katakanlah sebagai Fx. Fx dibagi S kurang 3 memberikan sisa 3. Berdasarkan teorema sisa, boleh kita nyatakan bahwa F3 sama dengan 3. Perhatikan bahwa 3 yang ini berasal dari menolkan S kurang 3. S kurang 3 dinolkan, kita dapat X sama dengan 3. Itulah ini. Sedangkan 3 yang ini, karena diketahui, sisanya adalah 3 ketika dibagi S kurang 3. F3 boleh juga kita artikan sebagai mengganti setiap X dengan 3. Kalau X yang di kiri diganti dengan 3, maka X yang di kanan juga akan seperti itu. Jadi di kanan menjadi seperti ini. Kalau kita sederhanakan, suku yang ini berarti menjadi 9 dikurang 10, negatif 1, pangkat 10, jadi positif 1. Suku yang ini menjadi negatif 12 ditambah 13, 1 pangkat 13, 1. Suku yang ini 5 kali 3, 15 kurang 16, negatif 1 pangkat 16, positif 1. Suku yang ini A kali 3 tambah B menjadi 3A tambah B pangkat 19. Dan nilai F3 tadi sudah kita peroleh 3. Itu berarti 3A tambah B pangkat 19 sama dengan kedua ruas ini dikurang 3, maka ini dapat 0. Ini juga dapat 0, menjadi sama dengan 0 ini. Boleh juga kita nyatakan bahwa 3A tambah B sama dengan 0. Kedua ruas di akar pangkat 19 kan. Sekarang udah bisa kita periksa pernyataan-pernyataan. Ini pilihan bertingkat. Pernyataan pertama, bisakah A-nya itu 1 dan B-nya itu negatif 3? Kita uji ke 3A tambah B sama dengan 0. Kita dapat 3 kali 1 tambah negatif 3. Memberikan hasil 0. Sesuai. Pernyataan pertama benar, maka pernyataan ketiga benar. Tapi kalau Anda penasaran, boleh juga Anda uji. Pernyataan yang kedua, boleh nggak A-nya 0, B-nya 0? Akan memberikan hasil 0 kah itu? Kita uji, kita dapatkan 3 kali 0 tambah 0. Ternyata benar memberikan hasil 0. Jadi ini benar. Sekarang pernyataan yang keempat. Boleh nggak A-nya itu negatif 6, sedangkan B-nya itu 19? Kita lihat 3 kali negatif 6, negatif 18 tambah 19, 1. Padahal permintaan harus 0. Jadi yang ini salah. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, 3. Jadi opsinya adalah A. Jadi demikian pembahasan kita pada topik suku banyak. Tonton video-video saya yang lainnya. Dan jangan lupa untuk mendukung saya dengan like dan subscribe bagi yang belum. Dukung juga dengan share video ini. Terima kasih.